Shalom, selamat pagi. Kembali kita hari ini memulai ibadah mesbah doa pagi. Kita akan terus setia mencari wajah Tuhan hari ini. Kita boleh datang dengan penuh kerendahan hati, dan kita mau biarlah hanya Tuhan Yesus yang ada di dalam hati kita, yang ada dalam hidup kita, karena Dia adalah juru selamat yang kita layak untuk menyembahnya. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan berkat-Nya, di mana Tuhan Yesus sudah menyelamatkan hidup kita, dan hari ini kita layak untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau ada saudara engkau yang lemah lesu, yang sakit, mari kita percaya datang kepada Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus adalah sumber hidup segala apapun yang engkau hari ini doakan. Dan mari saudara, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan, pagi hari ini kami datang padamu. Kami mau Tuhan, biarlah di pagi hari ini kami hanya untuk menyenangkan hatimu Tuhan, bersekutu dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan mari Bapa, Engkau yang berkati anak-anakmu Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang Engkau berikan hari ini, sehingga kami Tuhan ingin memberi yang terbaik di waktu pagi hari ini, sebelum kami akan beraktivitas, sebelum kami akan Tuhan melakukan apapun yang menjadi kegiatan hidup kami hari ini. Kami serahkan padamu. Dan kalau ada Tuhan saudara dan jemaat kami yang sakit Tuhan hari ini, terbaring di rumah maupun terbaring di rumah sakit, Tuhan Yesus sembuhkan Tuhan. Bawa roh mereka ikut Tuhan Yesus mencari wajah Tuhan, sehingga kami percaya di dalam Engkau ada mujizat, ada kesembuhan, dan juga yang lemah Tuhan kuatkan, supaya mereka lepas dari segala pergumulan, dan lepas dari beban tekanan apapun ketika kami memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa bagi kami hari ini. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang bertahta di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Haleluya, amin. Engkaulah air kehidupan kami, dan Engkau yang memberikan kesegaran hari ini sepanjang hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kaulah air kehidupanku, yang memberi kelegaan. Kaulah air kehidupanku Tuhan, Kaulah arti kehidupanku, yang memberikan kami kekuatan dalam hidup ini. Beri kekuatan. Sekali lagi katakan, nyanyikan dengan segenap hati. Kaulah air kehidupanku, Kau yang berikan kelegaan, yang memberi kelegaan. Benar Tuhan, Kaulah roti hidup kami, Kau yang berikan kekuatan. Roti kehidupanku, yang memberi kekuatan. Tiada ku takut jalani hidup ini, tiada ku takut jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang, amin. Kami percaya kepadamu Tuhan, tiada ku ragu akan janjimu Tuhan. Bersama Yesus ku menang, tiada ku takut, tiada ku takut jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang, amin Tuhan. Tiada ku ragu akan janjimu Tuhan. Kami mau tetap percaya pada firman-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang, tiada ku takut jalani, tiada ku takut. Ya Tuhan, inilah pernyataan kami di hidup ini. Bersama Yesus ku menang, oh Yesus tetap dalam hidup kami. Aku takut akan janjimu Tuhan. Bersama Yesus ku
bersama Yesus kami menang Tuhan. Bersama Yesus ku menang, bersamamu kami menang. Bersama Yesus ku menang. Haleluya Bapa, bersamamu kami pasti menang. Jalani hidup hari ini Tuhan, tiada ku takut hari ini karena kami bersama Engkau. Kami menang karena Engkau beserta kami, dan kami percaya hidup ini Engkau bersamamu kami menang. Haleluya Ramanaya Sande, haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah kekuatan kami ya Roh Kudus. Haleluya ya Ramanaya Ramase, haleluya Ramayana Sandya Ramase. Engkaulah air kehidupanku ya Tuhan ya Roh Kudus. Engkau telah hadir dalam hidup kami, oh Yesus Tuhan. Kami yang percaya kepadamu, Yesus tetap ada, Roh Kudus tetap ada. Roh Kudus, Kaulah penolong, Kau penghibur. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang hidup. Roh Kudus, Kau Roh Allah yang hidup. Engkau tidak meninggalkan kami. Kami tidak perlu takut jalani hidup ini, karena Engkau pasti bersama dengan kami. Biarlah kami semakin lebih lagi datang kepadamu, dekat kepadamu Tuhan. Dan kami tanggalkan semua beban-beban dan dosa kami Tuhan, supaya jangan Engkau Tuhan, oh Bapa, terhalang masuk dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami padamu. Kami yakin Tuhan, hidup kami ada di tangan-Mu. Kau pasti pulihkan kehidupan kami satu persatu dalam pergumulan. Kau pulihkan apapun keadaan kami. Dan kami percaya Yesus kami pegang teguh. Kau hadir di dalam hidup kami. Kau mengasihi kami Tuhan Yesus. Kami mau menyanyikan puji, memuji nama-Mu Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Engkau yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini, di hidup kami, di rumah kami, di hati kami. Ku mengasihi-Mu, Kau lembut, Kau manis Tuhan Yesus. Kau lembut, Kau manis, Engkau ya Roh Kudus, penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Engkau selalu menyertai kami Tuhan Yesus. Kudus, ku mengasihi-Mu, turunlah ke atas kami, ke hidup kami. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku ya Tuhan. Tolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk-Mu, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami buka hati seluasnya, Engkau masuk dalam hidup kami, mengubah hidup kami. Haleluya Tuhan. Oh Yesus, jamahlah kami, amin. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus masuk dan bekerja dalam hidup kami. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Ubahkan kami terus Tuhan Yesus. Roh Kudus, jamahlah kami, penuhi kami. Kau menyertai kami ya Roh Kudus Tuhan Yesus. Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Terus kita menyembah Tuhan. Haleluya. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah hidup kami, jamahlah hati kami Tuhan Yesus. Jamahlah kami ya Roh Kudus, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami ya Roh Kudus Tuhan Yesus. Jamahlah kami.
kuasa, Allah Maha Tinggi, amin, haleluya. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, Kau telah masuk dalam hidup kami dan memberikan kekuatan kemenangan atas hidup ini, haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu hati dan pikiran kami saat mendengar firman, kami patahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya. Shalom saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam mesbah doa pagi ya. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, bagaimana kita dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Saudara, Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal ya. Saudara, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ya, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal ya. Saudara, Roh Kudus itu adalah suatu pribadi. Dia juga adalah Allah sendiri dan dia adalah pribadi. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, saudara, bahwa jangan kamu mendukacitakan Roh Allah yang ada di dalam diri kamu ya. Saudara, firman Tuhan katakan, tidakkah engkau tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan di mana Roh Allah itu tinggal di dalam diri kamu ya. Nah, saudara yang terkasih dalam hidup kita semua ya, saudara, bahwa Roh Kudus itu berdiam di dalam hati saudara dan saya ya, saudara, ya, tatkala kita boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat hidup kita ya. Nah, saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya, bagaimana kita dipenuhi dengan Roh Tuhan ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-7 ya. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 sampai yang ke-39 ya. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan ya. Saudara, Yesus mengatakan barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum ya. Saudara, untuk kita dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, biarlah kita memiliki hati yang haus akan Tuhan ya. Saudara, haus akan Tuhan menandakan bahwa rohani kita itu hidup ya. Saudara, menandakan bahwa saudara dan saya, rohani kita hidup dan tidak mati ya. Saudara, biarlah kita punya hati yang haus akan Tuhan ya, akan dipenuhi dengan rohnya setiap waktu. Kalau Roh Kudus memenuhi hati saudara, maka dia akan mengubah hidup kita ya. Karena pekerjaan Roh Kudus, firman Tuhan katakan, dia menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman ya. Saudara, firman Tuhan Yesus katakan bahwa barang siapa haus, baiklah ia datang kepada Yesus dan minum ya. Saudara, ya, ini berbicara tentang saudara air ya, air sumber kehidupan. Yesus berbicara tentang saudara Roh Kudus ya.
yang digambarkan sebagai air ya. Tadi kita mendengar menyanyikan satu pujian, Kaulah air kehidupan ya. Saudara, Roh Kudus diberikan kepada gerejanya ya. Setelah Yesus naik ke surga, Yesus berjanji bahwa dia akan memberikan Roh Kudus ya kepada setiap para muridnya. Mereka tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu ya. Dikatakan bahwa aku akan datang kembali kepadamu ya. Saudara, Yesus, saudara, Roh Kudus ya, itu membawa kita untuk kita lebih lagi saudara mengalami Tuhan secara pribadi ya. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum ya. Saudara, firman Tuhan tadi dikatakan yang dimaksud itu roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya ya. Nah, yang kedua adalah firman Tuhan katakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup ya. Yang kedua adalah saudara percaya kepada Yesus ya. Saudara, inilah dua hal yang paling utama saudara setelah kita bertobat ya. Setelah kita bertobat seperti yang dikotbahkan oleh Petrus pada hari Pentakosta, dikatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus ya. Saudara, setelah kita bertobat lahir baru ya, itu pun dikerjakan oleh Roh Kudus ya saudara ya. Maka saudara, biarlah kita saudara merindukan senantiasa saudara dipenuhi dengan Roh Tuhan ya. Saudara, dikatakan syaratnya adalah biarlah hati kita punya hati yang haus akan Tuhan ya. Yang kedua adalah kita percaya kepada Yesus ya. Saudara, karena Yesus itulah pembaptis dalam Roh Kudus ya. Yohanes Pembaptis mengatakan, aku membaptis dengan air, namun dia yang akan datang kemudian dia akan membaptis dengan Roh Kudus ya. Saudara, tanda orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus, tandanya adalah dia berkata-kata dalam bahasa yang baru ya, bahasa lidah ya. Coba kita akan membaca di dalam Kisah Rasul ya, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat ya. Ini adalah awal para murid dipenuhi dengan Roh Tuhan ya pada hari Pentakosta. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya ya. Jadi tanda awal seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus itu adalah berkata-kata di dalam bahasa roh ya. Nah, saudara, coba kita akan membaca kembali di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ya. Kisah Rasul 10 ayat yang ke-44. Tatkala Petrus berkhotbah saudara di rumah Kornelius ya, saudara, di sana berkumpul semua saudara-saudaranya ya, dan Kornelius. Dan ayat 44 katakan, ketika Petrus sedang berkata-kata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu ya. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan juga ke atas bangsa-bangsa lain ya. Ayat 46, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah ya. Saudara,
tanda awal seorang dipenuhi dengan Roh Kudus dikatakan bahwa mereka berkata-kata dalam bahasa roh, ya. Saudara, itulah tanda awal, ya, seseorang dipenuhi dengan Roh Tuhan, ya. Saudara, firman Tuhan katakan barang siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, dia berkata-kata kepada Allah, ya. Dan orang yang berkata-kata dalam bahasa roh itu menguatkan atau membangun dirinya sendiri, ya. Kenapa tanda awal itu adalah berkata-kata bahasa roh atau bahasa lidah? Karena Tuhan mau menguduskan, saudara, ya, perkataan kita, lidah kita, ya. Karena di dalam Yakobus katakan bahwa kita bersalah dalam banyak hal, terutama dalam perkataan kita. Jadi Roh Kudus itu, saudara, menguduskan kita sehingga perkataan kita, saudara, diubahkan, ya. Saudara, tidak lagi berkata-kata yang sia-sia, tetapi perkataan kita membangun, ya. Tuhan menguduskan kita, ya, lewat perkataan kita, saudara. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 19, tatkala Rasul Paulus berada di Efesus, ya, maka Paulus katakan, apakah kamu sudah penuh Roh Kudus? Belum, kepada ke-12 murid di Efesus. Bahkan kami belum pernah mendengar tentang Roh Kudus, ya. Dan saudara, Paulus menanyakan, dengan baptisan mana kamu dibaptis? Dengan baptisan Yohanes, ya. Dan Paulus mengatakan baptisan Yohanes itulah baptisan orang yang sudah bertobat, tanda pertobatan. Tapi kamu harus dibaptis dalam nama Yesus, ya. Artinya saudara, mereka harus percaya pada Yesus, ya, sebagai satu-satunya juru selamat dan Tuhan secara pribadi. Dan karena Yesus itu adalah pembaptis dalam Roh Kudus, ya. Dan saudara, Kisah Rasul 19 ayat ke-6, ya. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat, ya. Saudara, tatkala seseorang dipenuhi dengan Roh Tuhan, maka tanda awal dia berkata-kata dalam bahasa roh, ya. Saudara, ini yang firman Tuhan katakan, ya, awal saya, saudara, dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, ya, awalnya tandanya adalah saya, saudara, berkata-kata dalam bahasa roh, ya. Saudara, hidup saya mulai diubah oleh Tuhan, ya, tatkala waktu saya muda, ya, waktu kuliah, dan Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus dan Tuhan ubah hidup saya, saudara. Disitulah awal pertobatan saya, dan Tuhan memakai saya dalam pelayanan, khususnya anak-anak muda, saudara. Mulai Tuhan memakai, ya, untuk memberitakan Injil, ya, dan banyak jiwa juga, saudara, khususnya anak-anak muda yang boleh mengalami pertobatan, ya. Saudara, itulah awalnya, ya. Dan firman Tuhan Yesus katakan, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, ya. Perkataan kita ada kuasa, ya. Saudara, ya, firman yang kita sampaikan ada kuasa. Dan Yesus katakan, tanda ini menyertai orang yang percaya, mereka akan menumpangkan tangan seorang sakit dan dia akan sembuh. Mereka akan mengusir setan demi namaku, ya. Saudara, orang yang dipenuhi dengan Roh Tuhan, dia dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sehingga saudara, para murid termasuk kita yang hidup di akhir zaman ini dapat melakukan apa yang Yesus kerjakan selama ia hidup dalam dunia. Karena kita percaya kepada Yesus, karena Roh Kudus mengurapi saudara dan saya, ya. Saudara, ini yang firman Tuhan ingatkan dan ajarkan kepada kita, bahwa pekerjaan Roh Kudus itu adalah yang paling utama adalah memuliakan nama Yesus, ya. Saudara, di dalam pelayanan kita, saudara, yang punya kuasa, penuh dengan kuasa, yang mendatangkan pertobatan, pemulihan, pembebasan pada orang-orang yang terikat oleh roh jahat, saudara, ya. Saudara, memulihkan, mengubahkan kehidupan manusia dari hamba dosa pada hamba kebenaran. Saudara, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena karya Roh Kudus, Roh Tuhan yang memenuhi hati saudara dan saya. Dia mengaruniakan kuasa
kepada saudara dan saya, ya. Ada karunia-karunia Roh Kudus, karunia hikmat, ya, karunia musisat, karunia berkata-kata dalam bahasa roh, ya. Saudara, itu adalah awalnya. Dan saudara, karunia untuk menyembuhkan, ya. Saudara, ada berbagai macam karunia yang Tuhan berikan kepada gerejanya, termasuk kita anak-anak Tuhan, untuk memperlengkapi di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, ya. Nah, biarlah saudara dan saya, ya, kita rindukan untuk senantiasa kita dipenuhi dengan roh Tuhan, ya. Biarlah kita haus lapar akan Tuhan. Saudara, pemberian karunia Roh Kudus itu saudara didapat bisa melalui penumpangan tangan, bisa juga seperti Kornelius pada saat mereka punya hati yang haus, ya, akan Tuhan. Saat firman Tuhan disampaikan, maka firman Tuhan katakan, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, yaitu Kornelius dan beserta dengan seluruh keluarganya, sehingga mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Mereka hidupnya diubahkan, semakin mengasihi Tuhan, semakin memuliakan akan Tuhan, ya. Saudara, bisa dengan penumpangan tangan. Yang penting adalah hati kita yang haus akan Tuhan, ya. Di mana-mana saudara kita ada, kita selalu ingat Tuhan dan minta Tuhan untuk memenuhi kita dengan roh-Nya dan menuntun kita, ya. Roh Kudus menuntun kita dalam seluruh kebenaran, ya. Saudara, inilah firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini boleh mengubah hidup kita, ya. Saudara, kita akan nyanyikan pujian, ya. Kita akan nyanyikan pujian. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di tempat ini. Roh Kudus, Kau hadir penuhi kami. Roh Kudus, Kau hadir jamahlah kami. Roh Kudus, Kau hadir ubahlah hati ini. Roh Kudus, Kau hadir di tempat ini. Roh Kudus, Kau hadir penuhi kami. Roh Kudus, Kau hadir jamahlah kami. Roh Kudus, Kau hadir ubahlah hati ini. Kau mengalir, Kau mengalir di tempat ini. Kau mengalir penuhi kami. Kau mengalir jamahlah kami. Roh Kudus, Kau hadir ubahlah hati ini. Kau mengalir, Kau mengalir di tempat ini. Kau mengalir penuhi kami. Kau mengalir jamahlah kami. Roh Kudus, Kau hadir ubahlah hati ini. Membebaskan hidupnya, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku
dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Amin. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh, ya Rabba ya Ramana ya Si, ya Ramana ya Sandi. Terima kasih Tuhan. Kalau di antara kita saat ini ada yang terbelenggu baik oleh kuasa-kuasa kegelapan, saat ini dilepaskan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Segala ikatan-ikatan kuasa kegelapan dihancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau ada di antara kami yang masih terbelenggu oleh kepahitan, oleh kebencian, oleh dendam, oleh ketawaran hati, oleh ketakutan, oleh kecemasan, oleh kekhawatiran, dalam nama Yesus, dilepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara mulai mengampuni. Kau yang masih terikat oleh kebencian, kepahitan hati, mulai mengampuni. Roh Kudus bekerja, Dia mulai menjamah hidupmu dan Dia mengubah hidupmu di dalam nama Yesus. Buka hatimu, biar roh pertobatan Tuhan Kau curahkan atas jemaatmu, atas gerejamu, atas anak-anakmu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan dibebaskan, dikuatkan di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan di dalam nama Yesus, terima di dalam nama kesembuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Percaya dengan iman, Tuhan menyembuhkanmu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Rabba ya Ramana ya Si, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Amin. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat lamatan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih berdoa bagi bangsa kami, supaya Tuhan yang menjaga bangsa ini supaya tetap aman, dijauhkan dari kerusuhan ya Tuhan, di masa-masa kampanye untuk pemilu tahun depan ya Tuhan. Dan kami percaya pemimpin presiden yang Tuhan terpilih nanti adalah pemimpin atau presiden yang Tuhan sudah tentukan untuk memimpin bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Kami lepaskan damai sejahtera bagi bangsa ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Pujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Saudara, angkatlah hatimu dan terima
dalam berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, shalom saudara. Selamat pagi. Ya, selamat kita saudara mengikuti Mesbah Doa Pagi. Ya. Amin.